Faqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah antum jawab. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang bangkrut? Ceritanya, ahli ibadah ini meninggal. Ia sudah ada di depan pintu surga ketika malaikat menyetopnya. Hei, tunggu dulu. Kulihat di belakangmu banyak orang yang mengejarmu. Tolong, sapa mereka dulu. Si ahli ibadah ini kemudian menyapa orang-orang yang mengejar dia. Dan lalu bertanya, ada apa? Di depan malaikat, orang-orang itu bercerita bagaimana si ahli ibadah ini menyakiti hati mereka. Ahli ibadah itu lalu meminta maaf satu-satu kepada orang itu. Begitu banyaknya mereka disakiti, sehingga amal dan pahala si ahli ibadah habis tak bersisa. Dan tinggal satu orang lagi. Si ahli ibadah kemudian bertanya, maafku sudah habis, apa yang ingin kamu minta dariku? Dan orang itu berkata, kalau begitu, tolong ambil semua dosaku sebagai pengganti maafmu. Dahsyat memang. Menjadi seorang ahli ibadah, apalagi seorang guru agama itu sesungguhnya mengerikan. Karena tuntutannya jauh lebih besar. Ia harus jadi panutan dari ratusan ribu pengikutnya. Dan melihat Somad, saya seperti berada pada cerita ahli ibadah yang bangkrut itu. Padahal, apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maafnya ditagih di akhirat nanti. Sulit memang, karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Satu pelajaran lagi kita dapat supaya kita semakin bijak. Jika agama itu petunjuk, berarti agama itu bukan hanya ada di kitab, tetapi justru ada pada perilaku orang sekitar yang mengajari kita tentang akhlak. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya.
Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nggak usah deh, jalanlah. Mungkin Pak Haji pernah ke Belanda, pernah ke Jerman, pernah ke Amerika. Besok hari apa? Minggu ya. Datang ke gereja kalau ada orang. Nggak ada. Gereja dijual, dijadikan diskotik. Gereja dijual, dijadikan coffee house. Gereja dijual, dijadikan table, billiard table. Gereja dijual, dijadikan restoran. Tempat-tempat maksiat dijual. Kenapa dijual? Karena pendeta sudah tak punya income. Rentetan silsilah turun-turunnya kitab-kitab para nabi itu, di malam pertama Ramadan diturunkan Suhuf Ibrahim. 700 tahun setelah lembar kitab Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan lembar Taurat Musa di Bukit Tursina. 700 tahun, malam ke-6 Ramadan. Malam ke-12 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Zabur Daud. 500 tahun setelah Taurat, di malam ke-12 Ramadan. Malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur Daud, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Dari Injil, malam ke-27 Ramadan, Allah Ta'ala sempurnakan Al-Furqan. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat, dan diberi nama Yesus. Belum terhapus dalam kitab Perjanjian Baru Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Karena judul-judul kitab Kristen ini nama-nama orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama-nama orang. Jadi dari mulut ke mulut, kau dapat ilmu apa? Oh, saya dapat temuan sejarah begini. Padahal bohong. Kalau dalam Islam itu disebut apa ya? Hadis doib, hadis maudu, sohi, doib. Ini doib. Jadi kitab Kristen itu nggak ada bandingan dengan Al-Quran, jauh. Kok NUIM, Universitas Islam Negeri, dosen perbandingan agama, apanya yang dibandingkan? Nggak ada tuh apa istilah perbandingan agama tuh. Ada ustadz ceramah tadi, nggak ada tuh ustadz SAG itu. Perbandingan agama nggak ada. Apa yang mau dibandingkan? Al-Quran bukan kitab pembanding. Mau dibandingkan dengan Bible Kristen, levelnya hadis doib. Pemberitahunya tidak jelas, pendusta, dan berita disampaikan bohong. Nah, itulah isi daripada Bible. Semua pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka. Tidak ada yang bantah sama saya. Kenapa? Karena memang mereka tahu mereka salah. Itu yang bisa bantah itu kecuali orang Kristen yang bodoh. Makanya orang Kristen yang fanatis itu kebanyakan pendidikan formalnya rendah. Tapi yang sudah sarjana, yang magister, yang doktor, kita bicara begini dia nggak peduli. Dia sendiri nggak masuk gereja, ditanya kenapa you tidak ke gereja? Teorinya saja sudah jauh dari logika. Nggak usah deh, jalanlah. Mungkin Pak Haji pernah ke Belanda, pernah ke Jerman, pernah ke Amerika. Besok hari apa? Minggu ya. Datang ke gereja kalau ada orang. Nggak ada. Gereja dijual, dijadikan diskotik. Gereja dijual, dijadikan coffee house. Gereja dijual, dijadikan table, billiard table. Gereja dijual, dijadikan restoran. Tempat-tempat maksiat dijual. Kenapa dijual? Karena pendeta sudah tak punya income. Gaji pendeta itu kan berdasarkan berapa banyak jemaat yang dia pimpin. Bayar 10% dari gaji yang dia dapat dari jemaah. Begitu. Makanya mereka berpikir untuk masuk Islam. Jaminan itu yang mereka khawatir. Anak-anak dapat beasiswa. Kalau di Medan sini, kalau nggak salah, Jerman juga, no mention. Kalau kita Stuttgart di Manado sana. Jadi jaminannya kuat sekali. Kalau pendeta mau jujur, Allahu Akbar. Makanya saya waktu pendeta banyak menguburkan pendeta mati. Setiap saya tanya istrinya, kenapa dia mati? Tidak sakit. Tapi tadi malam dia berteriak kesakitan, minta ampun. Ini yang dikatakan Nabi Idris, sampai sandal Nabi Idris tertinggal di surga. Kenapa? Karena Idris pernah ingin merasakan mati. Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat
maut. Wahai malaikat maut alaihissalam, saudaraku, malaikat Israel, tolong cabut nyawa saya. Barang sedetik saja saya ingin merasakan kedahsyatan mati. Kata malaikat maut, itu bukan hak saya, itu adalah milik hak dan nyawanya. Nabi Idris wafat beliau, diangkat ruhnya, kemudian dia lihat malaikat maut, sedih melihat, menangis karena Nabi Idris sudah terbujur kaku. Ya Allah, kembalikan, kembalikan. Begitu dia sadar, ditanya oleh malaikat maut, wahai Idris saudaraku, bagaimana kedahsyatan maut itu? Kata Nabi Idris, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Begitulah rasanya orang mau terlepas ruhnya daripada tubuh ini, jasadnya. Allahu Akbar. Itu yang dialami orang-orang kafir. Nah ini barangkali yang dulu saya pikirkan, oh iya benar juga. Sampai saking sakitnya, kasutnya, sandalnya Nabi Idris tertinggal. Masya Allah. Cerita-cerita begini nggak ada di Kristen, cuma ada derma sepersepuluh, baptisan. Habis itu makan kepala babi atau depan begini. Saya paling kopi hitam sekarang, sarap. Bismillah. Habis kebaktian di gereja, pendeta juga mabuk, enggak apa-apa. Ini kelakuan-kelakuan begini sudah saya tahu, apalagi orang Papua. Allahu Akbar. Toleransi dan damai, udah selesai. Bagaimana toleransi itu? Dihasilkan oleh pelaksanaan hukum yang benar. Kalau hukumnya nggak benar, tidak akan selesai, tidak akan baik. Tangkap Abdus Somad, nah baru saya diam. Abdus Somad ditangkap, ini ditangkap, ya, tangkap semuanya. Penista agama itu tangkap. Jangan hanya yang menista agama Islam saja yang ditangkap. Lo Saifuddin Ibrahim gak pernah menistakan agama. Yang saya ini juga, Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Yang melaporkan itu harus turunan Muhammad, dan turunannya juga harus cek DNA, tes DNA dulu, supaya dia berhak melapor Saifuddin Ibrahim. Jangan orang Manado itu melapor Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh melapor, kamu nggak punya hak. Kamu bilang saya menghina Nabi Muhammad, oke? Lapor ke polisi, Saifuddin Ibrahim menghina Nabi Muhammad. Apa katanya? Dia kawin, dia tidurin 30 wanita. Yang dikawini 23. Yang dapat kamar hanya 11 orang. Nah, itu kan penistaan, penghinaan. Tapi saya ngomong ini fakta, ada sejarah, ada bukunya. Dan itu tidak bisa Denny Siregar. Nggak perlu ditafsirkan yang begitu. Ini saya dengar lagi itu, ada Syekh Puji. Katanya bikin ulah lagi. Karena menikahi perempuan umur 7 tahun. Yang dulu istrinya yang umur 12 tahun, dia sudah dipenjara dan sudah keluar. Dia kawinin lagi wanita 7 tahun umurnya. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada